Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan untuk berbincang-bincang dengan saya. Mohon maaf sebelumnya saya mengganggu jadwal atau kesibukan Ibu Bu. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Bu. Begini Bu, saya kan CGP di Angkatan 7 dari Kabupaten Ciamis. Saya berasal dari SD Negeri 2 Sinaherang. Dalam hal ini saya akan melaksanakan tugas saya untuk menyelesaikan tugas demonstrasi konseptual modul 3.1 Bu, terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, terutama sebagai tugas seorang pemimpin Bu. Gitu. Nah di sini Bu tentunya kan Ibu sebagai kepala sekolah banyak pengalaman. Sudikah kiranya Ibu untuk berbagi dengan saya ilmu Ibu, dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu, boleh Bu? Boleh, tentu saja, silahkan. Terima kasih Bu. Ya. Begini Bu ya, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya pribadi, kalau misalkan saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut itu melanggar hukum, maka sudah tentu itu adalah benar dan salah. Tetapi jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka masalah tersebut sudah termasuk dilema etika. Jadi pernyataan masalahnya itu benar dengan masalah yang benar pula. Ya, baik Bu. Kalau selama ini Bu ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus tersebut itu dari berbagai pandang sudut. Kemudian saya menimbang secara matang mana dari masalah tersebut yang paling benar, paling dianggap benar, dan keputusan itu dapat menguntungkan berbagai pihak. Jadi kalau bisa semua pihak diuntungkan. Jadi iya betul, tidak ada yang dirugikan. Nah Bu, kalau dalam pengambilan keputusan, tentu saja kan Ibu tidak langsung melakukan keputusan begitu saja Bu ya. Iya. Pasti ada langkah-langkah yang harus Ibu tempuh untuk mengambil keputusan tersebut. Mungkin ada langkah-langkah yang Ibu tempuh dalam pengambilan keputusan Bu? Tentu saja ada beberapa macam langkah yang saya ambil sebelum mengambil keputusan. Di antaranya saya terlebih dahulu menentukan penyebab dari masalah tersebut. Kemudian saya juga menentukan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Lalu setelah kita mengidentifikasi permasalahannya, saya menanyakan kepada orang-orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Jadi orang-orang terdekatnya saja. Kemudian kalau sudah kita mengetahui orang-orang terdekatnya, kita berdiskusi untuk berdiskusi dengan warga sekolah untuk mencari alternatif solusinya. Kemudian menimbang lagi berbagai sudut pandang sebelum memutuskan. Jadi ada beberapa pertimbangan lagi sebelum ada keputusan final. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya itu melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya itu menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku. Kalau kita sudah melakukan pengambilan keputusan dengan sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, otomatis keputusan yang kita ambil itu pasti akan mengedepankan kepentingan umum atau kepentingan bersama, sehingga sangat bermanfaat untuk banyak orang dan manfaatnya itu bersifat jangka waktu yang panjang. Jadi tidak secara
jadi tidak pendek. Iya, jadi tidak bukan jangka waktu yang pendek lah gitu solusinya. Jadi untuk kedepannya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal khusus Bu atau rencana waktu gitu Bu ketika Ibu menyelesaikan suatu permasalahan kasus dilema etika Bu? Kalau untuk jadwal khusus sih tidak ada, tetapi kalau misalkan untuk masalah-masalah yang ringan biasanya saya mengambil keputusan secara langsung. Tetapi kalau misalkan ada permasalahan yang memang cukup sulit, cukup pelik, saya biasanya mengundang beberapa stakeholder sekolah, misalkan warga sekolahnya sudah tentu, kemudian saya mengundang komite, kemudian kalau misalkan perlu desa juga saya undang ataupun pengawas juga boleh. Kemudian setelah itu apabila kita sudah duduk dalam suatu forum diskusi, baru nanti kita kembali lagi ke tadi pertanyaan mengenai langkah-langkah dalam mengidentifikasi masalah. Oh iya, iya Bu. Nah Bu, dalam mengambil keputusan itu ya Bu ya, pada kasus-kasus ketika Ibu menghadapi kasus dilema etika, apakah ada seseorang gitu atau faktor-faktor apa saja yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan itu? Dalam mengambil keputusan itu tentu saja ada ya, tentu saja ada orang-orang atau hal-hal yang bisa mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Saya diantaranya saya bisa berdiskusi langsung dengan yang tadi stakeholder sekolah, kemudian bisa juga dengan, kalau yang paling cepat itu dengan warga sekolah dulu ya, dengan guru-guru saya jadi bertukar pikiran terlebih dahulu mengenai masalah yang kita hadapi. Apabila sudah bisa diselesaikan secara intern, saya kira cukup. Kalau misalkan perlu bantuan dari luar, pasti kita mengundang yang dari luar. Oh iya Bu. Nah ini Bu, satu lagi ya Bu, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang telah Ibu petik dari pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika Bu? Pelajaran yang saya ambil dari pengambilan keputusan dalam dilema etika itu, sudah pasti saya lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, karena mau tidak mau keputusan yang saya ambil itu harus menjadi pertimbangan dan menentukan solusi yang tepat dan terbaik untuk semua pihak. Alhamdulillah Ibu, luar biasa sekali. Saya senang Bu bisa berbagi dengan Ibu pengalaman Ibu mengenai kepemimpinan. Wawasan saya juga bertambah. Ibu terima kasih banyak Bu atas waktu yang diberikan Bu. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ibu terima kasih banyak. Sekian Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Rika. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu atas kesediaan Ibu untuk membantu saya dan berbincang-bincang dengan saya, karena ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan pada Ibu. Mohon maaf Bu, waktunya jadi terganggu ya Bu. Tidak apa-apa. Terima kasih ya Bu. Sebelumnya perkenalkan saya Ika Rosaika dari SD Negeri 2 Sinaherang. Kebetulan saya sebagai guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ciamis Bu. Di sini saya berkaitan dengan penyelesaian tugas modul 3.1 demonstrasi konseptual, yaitu dalam penentuan penerapan keputusan-keputusan yang berbasis nilai kebijakan Bu. Terutama di sini berkaitan dengan tugas seorang pimpinan. Mungkin Ibu bisa membantu saya Bu untuk menyelesaikan tugas-tugas saya yang masih banyak pertanyaan. Insya Allah selama saya mampu dan pertanyaan Rika bisa saya jawab, insya Allah semampu saya akan coba membantu. Terima kasih banyak Bu sebelumnya. Baik ya Bu, kita mulai saja Bu. Ada beberapa pertanyaan Bu yang saya ingin tanyakan sama Ibu Bu terkait dengan
kasus ini Bu. Yang pertama Bu, selama ini Bu, Ibu sebagai kepala sekolah tentu saja mengalami berbagai kasus-kasus yang dihadapi Bu. Nah, apa yang Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kasus bujukan moral? Pertama, saya ucapkan terima kasih ya Bu Ika. Banyak sekali kebijakan yang harus saya ambil selama saya sebagai kepala sekolah terkait tadi yang Ibu tanyakan, kasus dilema etika. Dilema etika itu yaitu keputusan di mana kita harus menentukan bahwa benar melawan yang benar. Ya, beda lagi dengan yang disebut dengan kebujukan moral. Kebujukan moral itu sudah top, benar melawan salah. Nah, dalam kasus dilema etika ini di mana merupakan sesuatu situasi yang di mana saya harus memutuskan bahwa di antara dua pilihan itu memang pilihan itu benar dan secara moral tetapi bertentangan. Nah, baik Bu. Nah Bu, yang selanjutnya Bu ya. Nah Bu, selama ini sebagai seorang kepala sekolah Bu, tentu saja Bu ya dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini saya melakukan identifikasi kasus ya Bu dari beberapa sudut pandang. Kemudian saya menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut itu menguntungkan semua pihak dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Iya Bu, baik. Nah Bu, apakah dalam pengambilan keputusan itu Ibu menempuh langkah-langkah atau prosedur tertentu Bu? Ya, tentu dalam setiap pengambilan keputusan pasti kita mempertimbangkan atau mempunyai langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Terutama ini dalam kasus dilema etika, pasti saya memiliki langkah-langkah apa yang harus saya ambil. Langkah yang pertama yang saya ambil yaitu dengan mengumpulkan fakta apa yang terjadi sebenarnya. Yang kedua, saya menentukan siapa sih yang terlibat dalam kasus ini. Yang ketiga, kita menganalisis benar salahnya. Nah, yang keempat, kita menentukan alternatif solusi apa untuk mengambil suatu keputusan tersebut. Yang terakhir, tentunya kita akan menentukan keputusan itu. Nah, setelah keputusan itu kita tidak mengambil keputusan, tentu kita akan merefleksi kembali keputusan yang telah kita ambil. Apakah keputusan yang telah kita ambil itu benar-benar sudah sesuai atau tidak? Hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal efektif ya dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa saja sih yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang kedua, kita melihat seberapa sifat keurgenan dari kasus tersebut. Apakah kasus ini mendesak atau tidak? Nah, yang selanjutnya kasus dilema etika itu kita membuat alternatif solusi apa dalam pengambilan untuk memecahkan suatu kasus tersebut. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi di lapangan? Tantangan dalam pengambilan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama dipandang penting. Ya, tetapi kita harus berpikir kasus mana yang perlu kita dahulukan dan juga tantangannya orang-orang mana yang bisa kita ajak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut, serta adanya aturan-aturan ya tentunya yang harus kita penuhi. Yang tak kalah pentingnya juga kita memikirkan rasa, ya, rasa yang harus lebih diutamakan. Apakah keputusan ini benar-benar sudah sesuai dengan hati nurani kita atau belum? Nah Bu, ketika Ibu melakukan pengambilan keputusan itu, apakah Ibu mempunyai jadwal khusus atau menentukan jadwal-jadwal tertentu, misalkan melakukannya di tempat di mana atau menyelesaikannya, tentu prosedurnya seperti apa yang akan Ibu jalankan? Sebenarnya dalam pengambilan kasus keputusan dilema etika ini
saya tidak mempunyai jadwal secara khusus ya Bu ya. Iya. Tetapi saya mempunyai tata kelola dalam penganalisaan, ya, mempertimbangkan serta memusyawarahkan kasus dilema etika itu baik secara formal maupun secara non formal. Bu, tentu saja Bu, dalam pengambilan keputusan ini ya Bu, apakah ada seseorang Bu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika Bu? Tentu dalam pengambilan keputusan dilema etika itu saya pasti seseorang yang tentu istilahnya stakeholder yang ada di sekolah ya, warga sekolah tentu itu sudah termasuk, baik dia dari segi pendidiknya maupun muridnya atau orang tua muridnya, atau mungkin kita melibatkan skum pemerintahan yang ada di wilayah kita ya, misalnya di desa, atau kita mengundang ke atasan kita secara langsung, baik pengawas SD yang ada yang merupakan atasan langsung kita. Iya. Bu, satu lagi pertanyaan terakhir ya Bu ya. Nah, dari semua yang tadi Ibu sampaikan ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik atau Ibu peroleh dari pengalaman Ibu sebagai seorang kepala sekolah ketika Ibu mengambil keputusan yang berkaitan dengan permasalahan dilema etika? Banyak sekali Bu yang saya dapat ambil dari pembelajaran yang dapat saya ambil dari memutuskan keputusan tentang dilema etika ini. Yang pertama, mungkin saya akan jauh lebih bijak dalam mengambil setiap keputusan, tidak tergesa-gesa, tidak dalam keadaan kita emosi di mana harus harus betul-betul mempertimbangkan sisi baik, sisi buruknya, apakah keputusan kita itu tepat atau tidak. Nah, mungkin salah satunya yaitu melatih saya untuk lebih bijaksana, lebih bisa bagaimana keputusan ini, apakah keputusan ini sudah tepat atau tidak, pertimbangan apa yang harus saya ambil untuk memutuskan suatu masalah tersebut, siapa saja sih yang harus saya raih untuk dalam bisa memutuskan supaya keputusan yang saya ambil itu memuaskan semua pihak, menguntungkan semua pihak, tidak ada yang dirugikan, keputusan yang saya ambil bermanfaat untuk seluruhnya. Alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak, begitu besar wawasan yang saya peroleh setelah berbincang-bincang dengan Ibu. Bu, luar biasa sekali, saya menjadi termotivasi, masukan-masukan Ibu itu sangat berarti buat saya Bu.